Kami juga pengajian ini nganggo masker kabeh. Kula pinter, lamun kula bodoh kan gemuyuk, pripun nyiri-nyiri gemuyuk ta. Nggo masker kabeh kita ki wong seneng terus pada kedep-kedep mata bae ya. Bagaimana mungkin Bung Karno memahami Pancasila itu sebagai aliran komunis? Karena buktinya ada Nasakom. Sampean kabeh kudu ngerti bahwa singarannya Bung Karno itu Muslim. Muridnya siapa? Muridnya Ki Ahmad Dahlan, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, dan sering datang kepada Mbah Abbas Buntet pesantren. Itu bukan sarah panjenengan. Yang penting ngeraneh kula sareng panjenengan bakal NKRI diganggu sampean kudu bangkit. Akibatkan kalian secara syar'i kalian tidak akan hati-hati, maka jangan itu didengarkan. Kalian patokannya apa? Satu, yang namanya COVID-19 memang ada. Itu memang ada. Dan batur-batur kula pada kena. Dan batur kula sing wis mati sing dari sing dokter sing wis mati wonten patah. Kemudian wonten sederek kula kang saking Cibojo wonten kena malih. Dan sangat luar biasa COVID-19, sangat luar biasa, sangat ganas. Maka dari itu anak. Jadi kalau selama ada orang mengatakan itu tidak ada, itu sangat tidak menjelaskan, itu namanya panjangan contoh. Maka dari pegangannya syariat dari panjangan syariat itu supaya hati-hati. Kita marah ning Gusti Allah oli tapi sembahyang kudu. Aja marah ning Gusti Allah pengennya beli sembahyang ya gue marah ning sapa Gusti Allah. Gitu. Nah, dari marah ning Gusti Allah kudu tapi puasa. Marah ning Gusti Allah kudu tapi ana syarat rukune. Aja sekarang PDW. Dulu-dulu hari sekarang sembahyang ku zikir, hari zikir ku nandangakeun ati wis dapat pada sungkun kurasi ati wis tenang. Apa sih akeh duitnya tadi beli perlu sembahyang udah sira ngono. Beli kena ngono kita. Maka dari itu panjenengan patokan syariat. Kula bagi panjenengan patokan syariat. Kalau ada kabar dari tokoh-tokoh agama tentang masalah khirqatus syarifah seperti keluar biasaan dia bertemu dengan corona, dia kemudian mengatakan corona itu sudah hilang dan dia bertemu dengan Rasul dan cukup didengarkan khirqah itu, tapi patokannya panjenengan patokan syariat tetap kudu hati-hati, yaitu nganggo masker nyata. Ulang nganggo masker gitu. Maka dari itu masker kudu pulih-pulih, tapi insyaallah menawi tanggal iki insyaallah. Ya lamun sumpama tanggal iki ya kula kok keder mungkin pengajian cekang, mungkin juga pengajian ini nganggo masker kabeh. Kula kok keder lamun kula bodoh kan gemuyuk pripun nyiri-nyiri gemuyuk ta. Nggo masker kabeh kita ki wong seneng terus pada kedep-kedep mata bae ya. Keder kita kula kok keder malah dari kula kok wis bakal kula ngaji sing buka bae masker apa daripada sampai dari makhluk gaib kabeh ana suara lang rupae gitu. Lah boros jadi panjenengan patokane syariat dijaga, sing sering cuci tangan kita, sing sering cuci tangan, sing sering cuci mulut, kemudian jumureka, kemudian dicuci, kemudian istinsyak, kemudian cuci muka. Bahkan seumpama wis ning perjalanan sing adoh, jadi panjenengan enggak ada salahnya itu dibuka bajunya panjenengan kemudian adus dari sabun, kemudian jangan sampai bersentuhan dengan siapapun keluarganya karena banyak yang kena. Bahwasanya corona bagaimanapun keadaannya, karena ini corona itu banyak digoreng. Ngerti beli digoreng dulu. Keperluannya biar digoreng dari lantai saja. Banyak digoreng dengan kepentingan politik. Ada digoreng dengan kepentingan ini. Jadi macam-macam. Jadi akhirnya kabur di sini. Bahkan mungkin ada juga beberapa oknum-oknum daripada orang pemangku yang ada di Indonesia ini kemudian menggunakan corona sebagai kesempatan untuk mengambil dana negara. Itu memang terjadi. Seperti anak pasien yang kadang-kadang sebenarnya duduk corona-coronakan. Karena apa? Dengan corona nanti dananya akan turun. Menusa kemungkinan ini ngendi gak aja mana di Jakarta, ning buntet gak ana, kiai gak ana ngono ku ya. Arane menusa kiai beli kepada doyan ning duit ya. Maksudnya senang motongnya warak. Nah, jadi ari mongkon pakai menusa. Nah, jadi kita tidak usah memikirkan itu. Tidak usah, itu bukan urusan kita. Itu urusan masing-masing silakan. Tetapi bagi kita tentang masalah pencegahan COVID-19 adalah kita harus menjaga diri di antaranya nganggo masker syariat kan. Ngira tinggo masker ya tak masker sebab apa proses masker ana sesuai standar ana sing sesuai standarisasi ana sing beli masker physical distancing minimal ku 1 meter bolane bakal ana antrian ning bank ning endi ku minimal 1 meter nggo masker standar mulanya kadang-kadang ana bocah wadon ku wonge ayu ning arep mentut-tut masyaallah emang gue beli kira-kira akhirnya jadi ning bule ngomong neng
kamu sih ngentut sembarang. Jadi sini ngomong, kalau bapak masih bau berarti maskernya bapak belum standar. Kalau bapak masih dengar kentut saya berarti bapak physical distancingnya kurang jauh gitu. Oh alasannya ngondot. Poros cerek poros rasul. Jadi maka dari itu di sini panjenengan sudah patokannya syariat. Ini penting lagi. Karena apa? Sebab ini banyak kabur masalah ini. Kemudian poros cerek hati-hati juga tentang masalah yang berkaitan dengan isu PKI. Isu PKI itu sangat digoreng sekali. Ingat maning digorengnya sekarang sampai habis. Ya, jadi panjenengan buatan susah mikir masalah PKI masalah. Ada pun masalah di YouTube dengan udah biarin aja. Itu ada kepentingan politik luar biasa. Ini kepentingan politik yang sangat luar biasa berkaitan dengan Amerika, berkaitan dengan Inggris, berkaitan dengan Cina dan segalanya. Itu bukan ranah panjenengan. Yang penting ranah kula sareng panjenengan bakal NKRI diganggu sampai kudu bangkit. Iya kan? Iya kan? Mohon bakal NKRI diganggu sampai kudu udah bangkit kodon karena sungkia mempertentangkan maning antara apa? Antara Pancasila dari Al-Quran. Sampai ada bocah ditokting, bocah-bocah cilik ngomong siraku, kalian milih Al-Quran apa milih Pancasila? Masya Allah. Padahal singgawe Pancasila itu adalah para ulama, gitu. Lah orang semacam ini membenturkan contoh sampai milih mazhab Syafi'i tak milih Quran. Padahal mazhab Syafi'i juga singgur. Ini pertanyaan bid'ah yang sangat menyesatkan. Ini banyak orang seperti ini. Maka itu hati-hati panjenengan. Pancasila tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran karena Pancasila dibuat oleh para ulama disesuaikan dengan Al-Quran. Ternyata kalau ada yang mengatakan lagi seumpama isu masalah PKI, bahwasanya Bung Karno itu membuat PKI, apa sebabnya? Karena apakah buat Nasakom dan segalanya itu adalah pemahaman Pancasila. Kalau Pancasila itu bisa dipahami oleh Bung Karno secara komunis. Itu awas hati-hati panjenengan. Bagaimana mungkin Bung Karno memahami Pancasila itu sebagai aliran komunis? Karena buktinya ada Nasakom. Sampean kami kudu ngerti bahwa singarannya Bung Karno itu Muslim. Muridnya siapa? Muridnya Ki Ahmad Dahlan, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, dan sering datang kepada Mbah Abbas Buntet Pesantren. Beliau itu seorang alim. Satu-satunya presiden sing alim ya Gus Dur dari Bung Karno. Sing sajane pintar tapi beli alim lagi. Ada sekalian itu pintar alim, dia pintar agama. Jadi nggak mungkin itu Bung Karno itu mengizinkan secara ideologi mengizinkan komunis, nggak mungkin. Karena siapa itu Bung Karno? Bung Karno itu mbak kabin sing raja-raja itu peduli dengan Islam. Maka dari itu isu itu nggak pernah. Adapun Bung Karno itu buat Nasakom bukan berarti menerjemahkan Pancasila secara komunis. Apa sebab? Karena Pancasila bisa diterjemahkan secara komunis, bukan seperti itu. Kan pada waktu para ulama, para kiai gawe Pancasila kan di Indonesia di sana komunis. Sebelum ada Nasakom itu sudah ada komunis. Dan pemerintah dan badan ulama kita dan masyarakat kita masih belum menolak komunis pada waktu itu. Apa sebabnya? Karena satu realita ada kan. Maksudnya apa? Maksudnya dari para ulama, dari Bung Karno, para pendiri Indonesia ini maksudnya wis mungkin beres dingin aja sampai peragat dijajah ning wong atau digulet dewek-dewek papaten-paten. Akhirnya berdiri dulu negara tuh, berdiri dulu. Adapun nanti kalau seandainya nanti kemudian ada perbaikan, ada peristiwa-peristiwa kemudian nanti akan terfilter dengan sendirinya siapa yang akan merongrong Pancasila apa yang tidak, siapa yang mau hidup bersama atau tidak, nanti ada terfilter, nanti sejarah yang membuktikan. Maka pada waktu Pancasila itu didirikan, sebelum ada Nasakom pada waktu itu komunis sudah ada. Cuma ulama belum tegas dan orang-orang kita masuk belum tegas melarang komunis. Bahkan komunis sempat mendirikan partai namanya PKI, Partai Komunis. Jadi ada sekali kalau PKI secara partai tidak akan bangkit. Makanya kata Gus Dur, PKI tidak akan bangkit. Loh kalau komunis bagaimana? Kalau komunisme itu ideologi. Mungkin saja ideologi itu ada, narane ideologi. HTI dilarang, ideologi HTI masih ada. Sulit dilarang, pribadi dilarang, aneh ngati ya. Maka dari itu Gus Dur. Maka yang penting apa? Pendidikan keislaman yang penting. Sadarkan, bentengi rakyat dari komunisme. Itu. Lah ada sekalian. Nah, maka dari itu adapun Bung Karno ketika itu membuat Nasakom itu adalah bukan penerjemahan ideologi Pancasila dengan penerjemahan komunis, tapi itu adalah bentuk strateginya Bung Karno mengakurkan dan menyatukan bangsa Indonesia dulu sesudah penjajahan. Jadi jangan sampai setelah kita menderita 350 tahun
dijajah oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Jepang. Kemudian begitu perangkat penjajahnya sudah tidak ada, kita aja saling membunuh gara-gara rebutan. Nah ini yang tidak mau. Maka dari itu diakurkan dulu. Makanya maksudnya Bung Karno itu yang penting akur dulu. Wong Indonesia itu masih seumur jagung, aja bulat dingin. Adapun nanti bagaimana terseleksi dengan sejarah. Dan itu harusnya. Maka dari itu pada waktu itu NU juga masuk di Nasakom. Pada waktu NU masuk di Nasakom semua salah paham. Mbak Hasbullah di PKI sama orang. Bahkan Mbak Dimyati Banten itu juga dituduh PKI sama orang. Sampai Mbak Dimyati itu diambil, bahkan sempat ditangkap sama orang tuh berapa hari dituduh PKI. Sampai kemudian juga kayak Yusuf Tauziri yang ada di Garut juga dituduh PKI. Kenapa sebabnya? Sebabnya orang tidak memahami bahwasanya ketika NU itu masuk ke Nasakom itu maksudnya membentengi Bung Karno dari pengaruh komunis. Pengaruh apa? Bukan ideologi tapi pengaruh politik. Sebab dari politik ku angel. Wong PKI sing melu ning politik PKI, wong Islame ku akeh. Ning partai itu aja berandai-andai sampean wong NU anak sing manjing PKS. Ya akeh. Dudu masalah ideologi partai jarane beda. Ya angel kok pembeli pakas kula wong NU Kang, tapi mulai manjing PKS. Terus ben wis kode mono. Lah zaman dulu orang-orang kampung itu dibohongi sama PKI. PKI itu Partai Kiai Indonesia. Pada manjing PKI kabeh kok. Melu ning kiai cikula sih. Ya ku, maka dari itu ning keneku anak kebijakan biro Gus Dur itu menengah-nengahi. Maka dari itu coba dipisahkan. Ada yang komunis, ada yang tidak. Ini harus dibedakan antara PKI dengan komunis sebab anggota PKI ini banyak juga umat Islam yang orang nggak ngerti. Bahkan mungkin ngerti tapi ada kepentingan politik. Jadi macam-macam. Maka kemudian kalian kalau seumpama kalian lihat di anggota-anggota PKI itu ada itu nama-nama Islamnya. Karena orang Islam itu. Dan yang namanya kepentingan politik. Maka dari itu disinilah sejarah itu jangan dipahami secara hitam putih, tetapi juga harus betul-betul pakal yang ahli dan dibahas secara arif dan bijaksana. Bahwasanya pada waktu itu Bung Karno mendirikan Nasakom bukan berarti itu adalah hasil penerjemahan daripada Bung Karno terhadap Pancasila diterjemahkan secara komunis. Tidak. Kalau secara komunis kenapa di Nasakom ada agama? Kalau Bung Karno komunis, kalau Bung Karno menerjemahkan Pancasila secara komunis dengan Nasakom, kan Nasakom kan nasionalis, komunis dan agamis. Kenapa ada agamisnya? Jadi Anda mengatakan kalau Nasakom itu adalah bentuk daripada penerjemahan Bung Karno terhadap Pancasila secara komunis, Anda salah asumsi. Apa? Nasakom itu adalah salah satu strategi dan usaha Bung Karno menyatukan rakyat Indonesia dalam satu persatuan Nasakom. Lamun Bung Karno itu Orde Baru, gitu kan? Maka tadi itu NU manjing, maksudnya melindungi Bung Karno karena secara politik Bung Karno sangat dipengaruhi oleh komunis. Secara ideologi tidak, Bung Karno Muslim. Kemudian, ya, ada yang menolak di antara Muhammadiyah menolak pada waktu itu. Kemudian Masyumi juga menolak. Ditangkap enggak ditangkap karena Nasakom bukan ideologi negara. Coba kalau Nasakom zamannya Bung Karno menjadi ideologi negara, pasti yang tidak masuk Nasakom pasti ditangkap karena menentang ideologi negara. Jadi kalau sampai mengatakan bahwa Nasakom itu adalah ideologi komunisnya Bung Karno terhadap penerjemahan Bung Karno terhadap Pancasila secara komunis sehingga memunculkan ideologi Nasakom, itu salah. Nasakom itu bukan. Nasakom itu strategi Bung Karno menyatukan rakyat Indonesia pada waktu itu. Dan ternyata setelah itu kemudian ada terfilter. Benar kata Bung Karno, benar kata Basim Asari, nanti akan terfilter dengan sendirinya. Becik ke titik, olah ke toro. Sing salah bakal ketahuan, yang benar akan ketahuan. Betul ada peristiwa G30 SPKI, barulah Nahdlatul Ulama kemudian membungkam PKI dan pada akhirnya PKI dilarang di Indonesia. Akan terfilter dengan sendirinya. Akhirnya Pancasila betul-betul agamis, nggak ada komunis. Padahal sebetulnya zaman dulu juga sudah ada pemikiran bahwasanya komunis tidak sesuai dengan Pancasila, tapi pada waktu itu dibiarkan dulu. Apa sebab tidak mungkin dipaksa? Apa sebab? Sebab yang namanya memaksa ideologi sangat sulit sekali, nggak bisa seperti mengalihkan tangan. Jadi nggak bisa maksa-maksa kayak gitu. Makanya dibiarkan dulu. Itulah cara-cara bijaksananya. Nanti sedikit atau anggaplah bahwa mereka itu adalah dakwah kita. Nah, dakwah orang-orang NU supaya orang komunis masuk ke Islam. Tapi sedikit-sedikit, jangan sampai dijauh, jangan sampai dibenci, jangan sampai caci maki. Tarik kepada Islam. Apalagi secara unsur
keanggotaan Partai Komunis Indonesia banyak umat Islamnya di sini nih. Jadi masalahnya sangat luar biasa. Jadi tidak boleh dikami sekali hitam putih. Oh ini salah, Bung Karno salah. Oh salah kabeh, kasih lah kasih bener. NTB sih bener nih dunia kok. Aja mau dari wong. Ya, maka tadi itulah. Maka itu pemahaman itu, maka kalian nggak usah isu-isu PKI yang sekarang ini dibuat oleh orang, dibuat oleh orang. Maka kita nggak usah terlalu berlebihan menanggapi, karena memang ada orangnya yang membuat itu. Ya. Ya mugi-mugi kelawan rahmat Gusti Allah, kelawan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelawan karamah para ulama, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Syafari, Ja'far Al-Barzanji, mugi-mugi doanya panjang dikabul kabeh Gusti Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.